Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Farizal Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara pengoperasian SPSS tentang analisis deskriptif, uji validitas, reliabilitas, dan juga analisis regresi linier. Oke, sebelumnya saya sudah mempersiapkan data-data yang akan dianalisis, dan untuk mempersingkat waktu juga langsung saja ke aplikasinya ya. Yang pertama, kita akan melakukan analisis deskriptif dari data yang sudah saya buat tadi. Pada variabel view kita isikan nama, jenis kelamin, jabatan, umur, masa kerja, dan juga gaji. Untuk nama pada type ini kita rubah menjadi string, lalu klik OK. Pada label ini saya isi nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, umur karyawan, masa kerja, dan juga gaji karyawan. Pada value jenis kelamin saya isikan laki-laki dan perempuan. Untuk jabatan sendiri saya isikan sebagai berikut. Klik OK. Selanjutnya measure, itu nama kita isi nominal, jenis kelamin nominal, jabatan kita isi nominal juga, umur kita isi scale, masa kerja kita isi nominal, dan juga gaji kita isi scale. Lalu kita lanjut pada data view, kita isikan data-data sebagai berikut. Ada nama-nama yang sudah saya masukkan, jenis kelamin ini kita sesuaikan dengan data. Ada jabatan juga kita isi sesuai data. Selanjutnya kita klik analyze descriptive static. Deskriptif. Pada variabel ini kita isikan umur karyawan, masa kerja, dan juga gaji karyawan. Kalau sudah klik OK, maka akan muncul output atau data seperti ini ya teman-teman. N ini menunjukkan banyaknya data, minimum menunjukkan nilai minimal dari masing-masing variabel yang diuji. Lalu maksimum ini menunjukkan nilai maksimal dari masing-masing variabel yang diuji. Min ini menunjukkan nilai rata-rata hitung dari masing-masing variabel yang diuji. Lalu standard deviation ini menunjukkan ukuran penyimpanan masing-masing data terhadap rata-ratanya. Selanjutnya kita kembali ke data view, kita klik analyze descriptive statistik, frekuensi, lalu pada variabel kita isikan jenis kelamin dan juga jabatan. Klik OK, maka akan keluar output atau data sebagai berikut. Nah, pada frekuensi ini sendiri menunjukkan jumlah data jenis kelamin. Persen ini menunjukkan jumlah persentase 80 laki-laki dan juga 20 perempuan. Valid persen ini akan menunjukkan persentase data yang terisi. Kumulatif persen ini menunjukkan jumlah kumulatif dari valid persen. Pada jabatan ini frekuensi pada direktur ini 1, pejabat 1, staf 1, PNS 1, mahasiswa 1, dan total keseluruhan itu ada 5 ya. Untuk persentasenya ini semuanya 20%. Selanjutnya kita kembali ke data view. Lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan juga reliabilitas. Pertama kita isikan data-datanya dulu. Di sini saya sudah ada data yang akan dianalisis. Selanjutnya klik analyze, correlate, pilih bivariate. Pada variabel kita isikan x1.1 sampai dengan motivasi. Kalau sudah klik OK, nah selanjutnya akan muncul data atau output yang seperti ini ya teman-teman. Pada correlation yang seperti ini ada bagian yang tidak perlu dan harus dihilangkan ya teman-teman. Caranya kita klik analyze, correlate, bivariate, lalu kita klik paste. Nah, pada bagian ini diantara x1.5 dan juga x1
Ini kita spasi dan masukkan weight ya. Kemudian kita klik run, maka akan muncul output sebagai berikut. Dari hasil analisis ini didapatkan skor item dengan skor total, yang dimana nilai ini nanti akan dibandingkan dengan nilai airtable. Jika hasil dari korelasi lebih dari airtable, maka dikatakan valid. Begitupun juga sebaliknya, apabila hasil korelasi ini kurang dari airtable, maka dikatakan tidak valid. Airtable ini sendiri bisa kita cari di Google ya teman-teman, bisa searching atau cari di Google aja, itu banyak. Nah, bisa kita lihat pada data ini lebih dari airtable, maka bisa dikatakan data ini valid ya teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data view. Langkah selanjutnya kita akan mencari correlated item total korelasi. Kita klik analyze, lalu scale, reliability analyze. Pada item ini kita masukkan X1.1 sampai dengan X1.5 ya teman-teman. Kemudian klik statistik, kita centang scale if item, delete, kemudian continue, kemudian oke. Lalu akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat hasil dari item total statistik. Jika hasil correlated item lebih besar dari airtable, maka bisa dikatakan valid. Jika kurang, bisa dikatakan tidak valid. Pada hasil ini bisa dikatakan valid karena lebih dari airtable ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke uji reliabilitas, klik analyze, scale, reliability analyze. Nah, pada item ini kita masukkan X1.1 sampai dengan X1.5 ya teman-teman. Kemudian klik statistik, lalu hilangkan tanda centang pada scale if item delete, continue, lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Bisa kita lihat reliability statistiknya, hasil dari ground base alphanya ini lebih besar dari airtable ya teman-teman. Maka bisa dikatakan data tersebut valid. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Nah, tadi itu kan kita menghitung X1.1 sampai dengan X1. Nah, kalau semisal kita mau menghitung X2.1 sampai dengan X2, itu caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Klik analyze, lalu correlate, bivariate. Nah, pada kotak variabel X1.1 sampai dengan motivasi ini kita keluarkan terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan kembali data mana yang akan kita masukkan. Nah, kita masukkan terlebih dahulu dan klik OK. Dan caranya ini berguna untuk seterusnya ya teman-teman. Tinggal kita masukkan data mana yang akan kita analisis. Tinggal kita ganti saja variabelnya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi linear. Klik analyze, regression, kemudian linear. Pada kolom independen ini kita masukkan motivasi dan juga budaya inovasi. Dan dependen kita masukkan kinerja karyawan. Kemudian klik statistik, kita centang Durbin Watson, lalu klik continue, kemudian plot, kemudian kita masukkan Sri Site pada kolom Y, kemudian Z Berat kita masukkan ke kolom X, kemudian centang normal probability plot,
continue, kemudian klik OK. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut ya teman-teman. Output atau data yang sudah kita peroleh ini nanti dapat kita analisis lebih lanjut ya teman-teman. Mungkin cukup itu sedikit tutorial SPSS dari saya. Selamat bertemu di video-video selanjutnya. Semoga tutorial tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.